Kantian ini tiba-tiba dikaitkan dengan kantor. Jadi katanya pengikut kantor itu adalah orang-orang kantoran. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Di tengah-tengah ketegangan politik hari-hari ini, sebaiknya juga kita melihat hal-hal yang lucu. Dan kali ini saya mau melanjutkan cerita tentang Binhad Nur Rahmat, seorang penyair yang kini tinggal di Jombang dengan rambutnya yang panjang, dan sekali lagi pikiran dia itu bersifat ikonoklas, selalu menentang hal-hal yang bersifat established, yang bersifat kemapanan. Dan seperti yang telah saya uraikan pada bagian pertama, Binhad, seorang santri, itu masuk ke dalam atau menjadi mahasiswa STF Driarkara, Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Memang ini adalah pemandangan yang menarik, karena sejak 2 dekade belakangan ini banyak sekali kalangan santri itu bersekolah atau melanjutkan studi di STF Driarkara. Salah satunya yang mencapai tingkat doktoral itu adalah Amin Muzakir. Amin Muzakir itu kemudian menulis sebuah disertasi yang sangat menarik yang bertema tentang kritik feminisme. Nah, Binhad Nur Rahmat yang masuk ke dalam atau menjadi mahasiswa STF Driarkara ini tentu kemudian berbicara tentang filsafat. Dalam kehidupan sehari-hari, saya bertanya sama Hudori Husnan, itu pada dasarnya adalah kakak kelas dari Binhad Nur Rahmat. Tetapi dilihat dari segi umur, Binhad lebih senior dan sebenarnya lebih nakal dibandingkan dengan Hudori Husnan. Nah, saya bertanya kepada Hudori, ketika kalian kuliah dulu di STF Driarkara, itu mainnya kemana? Hudori menjawab, nggak kemana-mana. Loh, kalau kalian kemudian ngebakso, maksudnya makan bakso, itu kalau ada yang traktir, katanya gitu. Lah, terus percakapan-percakapannya di mana gitu? Percakapan-percakapannya itu berlangsung setelah kelas selesai, dan di sebuah di sebuah gazebo gitu. Nah, disitulah kemudian Binhad, seorang santri yang mendalami filsafat, itu mulai memberikan catatan-catatan lucu tentang filsafat. Misalnya, dia berkata tentang Marx itu pengikut Marx atau pengkaji pikiran-pikiran Marx itu disebut dengan Marxian. Lalu pengkaji atau pengikut seorang filosof terkenal yang merupakan inspirator bagi Marx yang bernama Hegel itu disebut Hegelian. Nah, yang menarik adalah Kantian. Kita tahu itu Kant adalah seorang filosof yang hidup pada abad ke-18 dengan gagasan-gagasannya yang terkenal. Nah, tetapi buat Binhad Nur Rahmat itu dilihat dari segi lucunya. Dia kemudian berusaha mengaitkan Kant dengan pengikutnya yang tentu saja kemudian disebut dengan Kantian. Lalu kemudian Kantian ini tiba-tiba dikaitkan dengan kantor. Jadi katanya pengikut kantor itu adalah orang-orang kantoran. Tapi belum selesai di situ. Binhad juga, dan mungkin percakapannya tetap di gazebo itu, yang pasti tidak sambil makan bakso sebab belum ada yang traktir. Dia kemudian melihat tema yang dasar yang selalu dibicarakan di dalam filsafat itu adalah being, artinya ada. Tiba-tiba kemudian Binhad Nur Rahmat mengatakan, kalau gitu filsafat itu toh serba maksudnya apa? Tanya Hudori Husnan. Lalu kemudian dijawab, toh serba itu artinya toko serba ada. Toko serba being. Ini menarik sekali karena Hamid Basyaib dengan Lukas Luarso itu telah muncul sebagai
dua ya pemikir muda yang melakukan kritik terus-menerus terhadap filsafat. Karena buat dia, filsafat itu hanya ilmu reka-rekaan, ilmu renung-renungan, dan sebenarnya tidak tepat dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Hamid Basaib dan Lukas Luarso itu yang dimaksud adalah science. Jadi science jelas kata dia itu bukan filsafat. Tapi buat Binhat Nur Rahmat, sang penyair yang tinggal di Jombang, itu tidak peduli. Dia kemudian melanjutkan tentang René Descartes. René Descartes itu adalah filosof yang lebih senior selama 1 abad dibandingkan dengan bahkan 2 abad dibandingkan dengan Kant itu tadi. René Descartes itu adalah penyusun sistem filsafat modern barat. Nah, dia terkenal dengan sebuah frasa yang sampai sekarang ini selalu dihafal orang. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Tapi apa konteksnya? Konteksnya adalah dengan seorang tokoh yang juga filsafat abad ke-20, namanya Derrida. Derrida kemudian mengembangkan sebuah gerakan pemikiran apa yang disebut dengan dekonstruksi. Dekonstruksi itu artinya berusaha membongkar pikiran-pikiran di dalam filsafat yang dianggap telah established. Itulah yang dilakukan oleh Derrida dan kemudian para pengikutnya. Ini yang kemudian membuat Binhat Nur Rahmat berpikir keras. Bagaimana kemudian membumikan apa yang difikirkan oleh Derrida di dalam soal konstruksi itu. Tiba-tiba mungkin ya, karena kebetulan ya tukang-tukang pada lewat itu, maksud saya tukang-tukang ini adalah mereka yang bekerja bangunan, tiba-tiba Binhat Nur Rahmat mengatakan, kalau gitu ya hubungan antara René Descartes dengan Derrida itu hubungan bangunan. Dan karena itu persoalannya menjadi sangat sederhana, yaitu persoalan kontraktor.